Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Victor Muda Nazara. Kali ini menyampaikan tutorial mengenai cara menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Berhubung karena pada saat ini peserta didik kadang-kadang mengalami kesulitan di dalam menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, saya mulai dengan perkenalan tentang gaya. Secara umum ada dua tipe gaya. Yang pertama gaya kontak dan gaya tak sentuh atau gaya jarak. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama gaya kontak. Gaya kontak adalah gaya yang timbul apabila terjadi kontak atau sentuhan antara dua benda atau benda dengan lingkungannya, seperti tarikan atau dorongan yang dikerjakan oleh tangan kepada benda. Contohnya gaya normal, gaya gesek, gaya luar. Yang termasuk gaya luar ini adalah gaya tegangan tali, dorongan, atau tarikan. Gaya tipe kedua yaitu gaya tak sentuh atau gaya jarak jauh. Gaya jarak jauh adalah gaya yang bekerja pada benda secara alamiah, meskipun terdapat jarak antar benda tersebut. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik atau gaya Coulomb, gaya magnet, dan gaya inti. Kita bisa lihat di sini ada gaya gravitasi, seperti ini, gaya antar dua benda yang memiliki massa. Kemudian gaya listrik atau dikenal dengan gaya Coulomb, gaya antar benda bermuatan. Dan gaya magnet juga ada nih, gaya karena pengaruh medan magnet. Baik, sekarang saya uraikan jenis-jenis gaya yang umum bekerja pada sebuah benda. Yang akan saya terangkan kepada kamu sekalian. Pertama gaya normal, gaya berat, ketiga gaya gesek, dan gaya luar. Artinya gaya luar ini adalah gaya yang sengaja diberikan pada benda itu. Yang pertama, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang dikerjakan oleh permukaan bidang sentuh terhadap benda yang menyentuh bidang tersebut. Gaya normal dilambangkan dengan N dan selalu tegak lurus bidang sentuh. Beberapa hal yang perlu dan harus kita ingat di sini adalah bahwa gaya normal ini adalah gaya yang dilakukan atau dikerjakan oleh permukaan bidang sentuh. Kemudian selalu tegak lurus bidang sentuh. Nah, ini misalnya. Misalnya pada bidang datar. Ini saya gambarkan bidang datar. Lalu diletakkan sebuah balok kira-kira seperti ini. Maka kita gambarkan gaya normalnya harus tegak lurus bidang ini. Ini gaya normalnya. Ya. Tegak lurus bidang sentuh. Bagaimana kalau bidang miring? Maka kita perhatikan ada bidang miring begini. Diletakkan sebuah balok. Maka gaya normalnya harus tegak lurus bidang sentuh. Ini dia, tegak lurus bidang sentuh. Ini gaya normal. Berikutnya gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya tarik yang dialami benda akibat gaya gravitasi. Karena benda berada di bumi, maka gravitasi yang dimaksud adalah gaya gravitasi bumi. Gaya berat disimbolkan W dan arahnya selalu ke bawah. Ke bawah dalam artian selalu menuju pusat bumi. Oke, saya contohkan untuk menggambarkannya. Ini bidang datar. Lalu kita letakkan sebuah balok. Dan garis gaya berat kira-kira seperti ini kita gambarkan selalu menuju ke bawah.
dan dimulai dari pusat massa balok itu sendiri. Ini dia, kita beri simbol W yang nilainya sama dengan M dikali G. Bagaimana kalau di bidang miring? Nah, kira-kira seperti ini. Ini bidang miring, letakkan sebuah balok, kira-kira seperti ini gambarnya. Maka kita gambarkan gaya beratnya. Gaya beratnya selalu menuju ke bawah pusat bumi. Ini dia. Oke. Seterusnya, gaya gesek. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dikerjakan oleh permukaan bidang sentuh terhadap benda yang arahnya berlawanan dengan arah kecenderungan gerak. Sekali lagi, dengan arah kecenderungan gerak benda. Gaya gesek disimbolkan F. Nah, cara menggambarkannya kira-kira seperti ini. Kalau di bidang datar, maka arah gaya gesek bila benda cenderung bergerak ke kanan. Katakan bendanya ini bergerak ke kanan karena faktor pemberian gaya luar misalnya, maka arah gaya geseknya digambarkan seperti ini. Gaya geseknya ke kiri berarti. Artinya berlawanan dengan arah kecenderungan gerak benda. Bagaimana kalau di bidang miring? Maka seperti ini. Gambarkan bidang miring, maka arah gaya gesek pada bidang miring, misalnya tanpa gaya luar saja pun pasti akan muncul gaya gesek. Seandainya bidang miringnya kasar, maka gaya geseknya pastinya arahnya ke atas bidang miring itu sendiri. Ini dia. Kenapa? Karena bendanya cenderung bergerak turun ke bawah, menuruni bidang miring. Jadi gaya gesek kita gambarkan seperti ini dia. Berikutnya gaya luar. Gaya luar adalah gaya yang sengaja diberikan pada benda, misalnya didorong, ditarik dengan tali, dan lain-lain. Umumnya gaya luar disimbolkan F, namun untuk tegangan tali disimbolkan T. Misalnya, ada benda yang diletakkan pada bidang datar, namun dihubungkan dengan tali, kemudian talinya ditarik, maka akan muncul gaya luar berarti tegangan tali, seperti ini. Kalau di bidang miring seperti ini ada bidang miring kemudian diletakkan balok, agar balok tidak turun maka diberikan gaya F seperti ini, maka digambarkan beginilah gaya luar yang bekerja pada balok itu sendiri. Misalkan lagi ada sebuah balok digantung di langit-langit seperti ini dengan menggunakan tali, maka kita gambarkan gaya tegangan tali yang bekerja adalah ini dia. Ini kalau ditinjau bendanya, tegangan talinya ke atas. Kalau yang ditinjau langit-langitnya itu, maka arah tegangan talinya ke bawah. Ini dia. Oke, demikian keempat gaya yang bekerja pada benda. Kita lihat contoh-contoh soal berikut. Contoh 1. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah balok yang diletakkan diam pada sebuah bidang datar berikut. Ini gambarnya. Ada bidang datar, kemudian diletakkan sebuah balok. Penyelesaian seperti ini. Jawab. Mula-mula gambarkan dulu bidang datar dan baloknya. Maka gaya yang bekerja ada 2. Pertama gaya normal. Yang mana gaya normal ini kita gambarkan ini ke atas. Ingat selalu dimulai dari bidang sentuhnya. Ini gaya normal. Yang kedua adalah gaya berat. Dimulai dari pusat massanya digambarkan seperti ini, arahnya ke bawah. Nah, ini gaya berat. Contoh kedua. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah balok yang sedang ditarik dengan gaya F pada sebuah bidang datar kasar berikut. Gambarnya ini. Ada sebuah balok yang diberi gaya luar sebesar F dengan sudut terhadap bidang horizontal 30 derajat. Maka kita gambarkan begini, jawab. Gaya yang bekerja adalah pertama gaya luar F. Sudah ada di soal. Namun gaya luar ini kita gambarkan
komponen-komponennya, kira-kira seperti ini. F itu komponennya terhadap horizontal, kita namai Fx sama dengan F cos 30 derajat. Karena sudutnya 30 derajat terhadap horizontal. Dan komponennya terhadap vertikal, kita beri nama Fy sama dengan F sin 30 derajat. Yang kedua, gaya normal. Ini gambarnya, gambar gaya normal seperti ini. Ke atas dia. Dan ketiga, gaya berat. Pasti ada gaya berat. Dimulai dari pusat massa ke bawah arahnya. Dan beri simbol W. Dan gaya yang akan muncul lagi adalah gaya gesek. Nah, lihat kecenderungan gerak benda ini. Kecenderungan geraknya pasti ke kanan karena ada komponen gaya Fx sama dengan F cos 30 derajat, sehingga gaya gesek yang akan muncul pasti berlawanan arah dengannya ke kiri. Ini dia, kita gambarkan seperti ini. Contoh yang ketiga, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah balok yang diletakkan pada bidang miring kasar berikut. Gambarnya kira-kira seperti ini, ada bidang miring, sudut kemiringannya 30 derajat, lalu diletakkan sebuah balok, maka ditanya bagaimana menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Nah, kita jawab seperti ini. Gambarkan dulu, mula-mula gambarkan dulu bidangnya seperti ini, letakkan balok. Maka gaya yang bekerja yaitu yang pertama pasti ada gaya normal. Ini dia, kita gambarkan tegak lurus bidang sentuh. Yang kedua, gaya berat. Arahnya ke bawah, beri simbol W. Kemudian carilah komponen gaya berat ini. Yang pertama sejajar bidang miring itu adalah W sin theta. W sin 30 derajat karena kemiringannya 30 derajat. Dan komponennya yang tegak lurus bidang miring adalah W kosinus 30 derajat. Ketiga, gaya gesek. Gaya gesek akan pasti muncul ketika bidang miringnya kasar. Nah, oleh karena kecenderungan gerak benda ke bawah, karena ada komponen gaya W sin 30 derajat, berarti gaya geseknya berarah ke atas bidang miring. Ini dia. Gaya gesek F kecil. Contoh yang keempat. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem benda berikut. Bila bidang yang bersentuhan dengan balok adalah kasar. Ini gambarnya ada sistem dua benda dihubungkan dengan tali pada sebuah katrol. Maka kita jawab begini, kita hanya cukup menggambarkan gaya saja di sini. Mula-mula gambarkan dulu. Kemudian gaya yang bekerja yang pertama adalah gaya normal pastinya. Maka karena ini dua buah benda, kita gambarkan semua gaya normalnya. Kita tinjau benda satu dulu, gaya normalnya ke atas pasti seperti ini karena bidangnya datar. Ini normal 1, namanya dia normal 1. Berikutnya, untuk benda 2, karena bidang miring, maka tentukan pula gaya normalnya tegak lurus bidang miring itu. Ini dia. N2, kita namai N2. Setelah selesai gaya normal, tak ada lagi. Cuma 2. Kita teruskan yang kedua, pasti akan muncul gaya berat. Kita tinjau satu-satu. Untuk benda 1, ada gaya berat 1. Kita beri nama W1, arahnya ke bawah. Dan untuk benda 2, juga arahnya ke bawah, W2. Namun di W2 ini, mesti kita cari lagi komponen-komponen gaya berat. Pertama yang sejajar dengan bidang miringnya, yaitu W2 sin theta, karena sudut kemiringannya theta. Dan W2 cos theta, yang tegak lurus terhadap bidang miringnya. Setelah kita gambarkan gaya berat, maka seterusnya adalah ada gaya gesek pastinya. Ada gaya gesek. Gaya gesek untuk benda 1, kita perhatikan dulu benda ini, sistem ini akan cenderung bergerak, untuk M2-nya bergerak ke bawah, sedangkan M1-nya akan cenderung bergerak ke kanan. Maka untuk M1, gaya gesek yang akan muncul arahnya ke kiri seperti ini.
kita beri nama F1. F kecil maksudnya. Sedangkan pada benda kedua, arah gaya geseknya menaiki bidang miring. Ini gambarnya F2. Itu tentang gaya gesek. Terakhir, pasti akan muncul tegangan tali karena sistem ini dihubungkan dengan tali. Maka di sini muncul, di M1 muncul tegangan tali, kita beri nama T1. Sedangkan di benda 2 juga muncul tegangan tali, kita beri nama T2. Jadi demikian cara menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Selanjutnya silakan dikembangkan dan latihlah dirimu supaya kamu bisa mahir di dalam menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat untuk kamu sekalian. Terima kasih.